Gimana Bapak Ibu sekalian? Bisa kita pindah ke membuat akun dosen atau masih ada masalah reset password? Ya, oke. Saya lanjut. Nah, sekarang Bapak sekalian, kalau kita ingin membuat user, ya, ingin membuat user untuk dosen LB, karena dia sudah pensiun atau mau mengajar kembali di prodi kita. Yang paling tahu tentu kan prodi ya. Jadi saya ambil contoh ini, saya ambil contoh dosen ya. Ini satu dosen. Saya ambil salah satu contoh dosen ya. Misalnya yang pensiun misalnya ya, tapi ini sudah nip lama. Ini misalnya dia, ini kan pensiun nih, ya ini. Jadi dia mendapatkan ini data pensiunnya kan dia punya ini begini kan, oke. Kemudian sebagai admin ini saya masuk di tambah user. Tambah user, ini dosen yang kita mau tambahkan ya, tambah user. Kemudian di sini dituliskan namanya tentu saja ya. Kalau tadi namanya ini, ya ini saya copy. Oh maaf ya. Ini Pak Asap Najudan ya. Misalnya begini ya. Last name dikasih aja titik Pak di sini. Nggak usah dikasih gelar apa-apa. Jadi di sini full namanya, dan di sini last name kasih titik saja Pak. Ada juga saya lihat kawan-kawan dia kasih tanda garis begini. Lebih bagus titik Pak ya biar tidak kelihatan. Kemudian kode, itu kodenya itulah yang kita masukkan ya ini. Jadi dia punya nomor kita masukkan ya sebagai kode begini. Emailnya, nah ini saya tidak tahu kalau email ya, ini saya email sembarang saja dibuat ya. Ini buat sembarang saja ini, begitu kira-kira ya. Kemudian loginnya ya kita buat sesuai dengan ini. Passwordnya sama kalau mau ya ini. Kemudian lihat di profil ini pengajar ya, ini pengajar. Jadi pilihannya di sini cuma mahasiswa pengajar dan mahasiswa dan pengajar. Kalau dosen pengajar, kalau mahasiswa tentu mahasiswa ya. Ini pengajar seperti itu ya. Kirim ke user ya, aktif sampai di sini. Kemudian kita simpan, klik tambah. Jadi ini sudah masuk. Ini begini cara menambah dosen luar biasa ya. Jadi diusahakan ada identitasnya. Identitas yang dimaksud itu, kalau kita lihat di sini, yang diperlukan sebenarnya adalah di kode ini juga adalah NIP, ya, login juga adalah NIP, kemudian password terserah, kalau mau gampang kasih juga sama ini, defaultnya ya ini ya, sama, ya. Kemudian usahakan ada email kalau ada. Kemudian profil jangan dilupa di sini ya, apa dia pengajar atau mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Adakah di antara ibu bapak yang mau membuat akun dosen LB di tempatnya? Bisa dicontohkan di atas supaya kita bisa pantau. Silakan. Abe Prof. Ya. Anggaplah misalnya dosennya kan sudah pensiun. Ya. Tapi begitu kita cari di untuk tim pengajar, ada di namanya dosen di dalam itu, Prof. Tidak perlu lagi kita yang Iya, kalau ada yang namanya tidak perlu. Kalau ada yang namanya tidak perlu.
seperti Prof. Nesa kan otomatis sudah ada mikrob. Ya, yang sudah Iya. ada, biar konsisten kalau sudah ada, tidak usah ditambahkan lagi. Iya, Ini iya. biasanya kalau ada misalnya dosen luar biasa dari kementerian lain yang Oh, mengabdi di iya. prodi toh, dia Iya, kan tidak Prof. punya itu. Kalau ada Iya. NIP-nya, tidak apa-apa NIP-nya aja dimasukkan. Iya, Prof. Makasih. Saya sebenarnya lagi berpikir dan akan mengusulkan ke LPPB supaya semua dosen LB itu dikasih kode LB di kodenya. Jadi maksudnya gini, ya, ketika kita mengisi dosen luar biasa di sini kan ada kode toh, dikasih di sini kode di bagian kode ini dikasih kode LB begini. Jadi orang tahu bahwa itu dosen LB ini. Ya. Tapi itu akan jadi masalah nanti kalau pencarian mata kuliah, karena kalau ada begini setengah mati ya, atau enggak, sekali tidak usah saja. Seperti standar saja sekarang ini. Ya. Yang saya maksud ini, mohon maaf tadi tidak kelihatan ya. Yang saya maksud di bagian kode ini, maunya dikasih LB begini toh, begini. Tapi nanti menyulitkan pencarian. Ya, jadi sebaiknya tidak usah saja, langsung saja seperti biasa. Oke? Ya. Ada pertanyaan tadi di sini? Ini sama caranya menambah dosen dan menambah mahasiswa ya, cuma bedanya di profil. Oke? Boleh saya tunjuk salah satu di antara ibu bapak? Pak Sriani. Ya, Ibu Sriani, kenapa? Iya, apa itu email harus diisi, Pak? Kenapa? Harus diisi emailnya. Apanya? Emailnya harus terisi, Pak. Harus diisi. Oh iya. Ya. Kalau kodenya Pak wajib diisi juga? Wajib diisi kodenya ya. Kodenya yang diisi itu sebenarnya adalah NIP itu sendiri. Jadi kalau ibu bapak lihat di sini, ya, ini kodenya sebenarnya di sini kan dia tidak kasih tanda merah toh. Tapi kita mau kodenya tetap diisi dengan NIP seperti begini. Kenapa? Karena ini penting untuk pengisian mata kuliah nanti. Ya, jangan sampai dilangkahi. Jadi kode ini NIP sebenarnya ya. Login juga di sini adalah NIP ya ini. Seperti itu ya. Tuh. Oke. Jadi kalau Bapak masuk seperti begini, maka di sini adalah NIP ya. Loginnya juga adalah NIP-nya. Passwordnya juga adalah NIP-nya di sini ya. Ini. Kemudian profilnya di sini ada pengajar, di sini ada mahasiswa, cuma dua pilihan toh, tinggal dilihat di situ. Oke? Kalau yang dosen LB tadi Pak, gimana tadi formnya Pak? Langsung saja isinya langsung dikasih masuk. Di form mana dikasih kode LB-nya Pak? Tidak usah dikasih kode. Oh, gitu. Langsung saja, tidak usah ada kode. Yang kode LB-nya di mana? Tidak usah dikasih kode LB. Kan Bapak yang paling tahu di prodi kan, makanya dosen LB itu di prodi. Oh, gitu. Ya. Karena prodi yang paling tahu. Oh iya. Nanti kalau sudah tidak mengabdi, Bapak hapus lagi. Oh, siap. Ya. Ya, sedikit Pak Yusri. Ya, Pak Parudin, silakan. Iya. Jadi begini, sebelum ada daring ini kan ada pelatihan sebelumnya. Ada dosen LB itu saya masukkan. Cuman saya tidak gunakan NIM-nya. Saya gunakan kodenya itu dari nomor KTP-nya. Dia bermasalah tidak dengan itu, karena saya lihat tampilannya tetap dia sudah terakses. Ya, jangan usah diganggu Pak kalau sudah terlanjur begitu. Oh sudah ya, iya karena saya sebenarnya cari tahu itu hari, tapi ternyata belum dapat info, jadi saya gunakan, takutnya ya. Instruktur ini terlambat. Jadi saya Ya, gunakan. kan, ya. Tidak apa-apa kalau sudah jalan seperti itu, tidak apa-apa. Oh iya. Cuma kita berharap ke depan itu betul-betul bukan sembarang diinfo masuk ya, untuk penambahan user terutama pengajar, betul-betul dosen LB yang mengajar di prodi, makanya kita serahkan itu penanganan jadi prodi. Kalau dosen yang ada BKD-nya dari lantai 5 kami yang tangani Pak. Tapi kan kami tidak tahu dosen-dosen yang dari kementerian lain yang bekerja di satu prodi toh, khususnya di Kesehatan. Jadi Bapak yang ngatur di sana ya.
Oke, baik. Ya, apa Pak Rudi? Ada lagi yang lain? Apakah Ibu Bapak semua juga di sini adalah admin Neosia? Iya, jadi begini Pak Yusril, saya tidak tahu Tom itu rata-rata admin Neosia juga, jadi yang masuk di sekolah. Baik. Iya. Ya, nanti kalau tidak salah ini ada juga ini SK-nya dari rektor ya, yang admin sekolah ini. Semoga tadi Pak Suri sudah bacakan karena di rapat itu sudah dibahas SK-nya Ibu Bapak sebagai ini. Maaf Pak, saya bukan admin Neosia. Tidak apa-apa. Kalau Anda bukan admin Neosia juga tidak apa-apa. Ini admin sekolah boleh jadi bukan admin Neosia, dan sebaliknya admin Neosia bukan admin sekolah, tidak apa-apa. Dan kemungkinan ada yang admin Neosia, dia juga sekaligus admin sekolah. Tetapi Ibu Bapak tetap harus berkomunikasi dengan yang menangani Neosia, karena nama-nama prodi kan ada di sana toh. Nama mata kuliah prodi ada di Neosia. Jadi itu yang Ibu Bapak harus cek. Apakah seluruh mata kuliah ada di sekolah? Apakah seluruh mata kuliah di Neosia yang tercatat di Neosia sudah ada di sekolah? Nah itu tadi yang kita bahas Ibu Bapak sekalian, ya. Oke? Iya Pak. Ya. Bagaimana ini secara keseluruhan? Mereset password, memasukkan itu, mengedit mata kuliah, memasukkan dosen, tupoksinya kita sudah bahas semuanya. Tinggal kita mempraktek saja, terutama di pengeditan nama mata kuliah. Mungkin ada di antara Ibu Bapak juga ditanya bagaimana cara masuk di kelas semester ya? Pernah ditanya begitu? Iya Pak, iya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa bertanya bagaimana caranya masuk di kelas semester. Oke. Saya ingin tunjukkan kepada Ibu Bapak ya, supaya Bapak tahu saja, sekedar tahu ya, tapi itu sebenarnya bukan tugasnya Bapak. Ini lebih kepada fasilitator dan dosen bersangkutan. Tapi siapa tahu, karena biasanya itu orang di sini kalau kita sudah ditahu admin dianggap semuanya urusan kita. Kita ingin tunjukkan bagaimana cara nanti Ibu Bapak masuk mendaftar di mata kuliah semester. Ya, tolong dilihat nanti ya. Saya tampilkan di layar. Ya, anggaplah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini ada mata kuliah namanya anggaplah ini namanya Sekolah Unhas ya. Saya ingin membuat, ini kan Bapak lihat di atas ini banyak sekali sekolah ya, sekolah pimpinan, sekolah ini namanya kelas paralel ya. Saya ingin membuat satu kelas semester, namanya di sini saya tulis di sini ya, tambah sesi semester. Ini di Bapak tidak ada, atau ada di Bapak ini, tambah sesi semester. Klik itu, ya. Ada Pak. Ada ya. Iya. Oke, jadi tolong itu ya. Kalau ini buat situs mata kuliah ada nggak? Ada. Ada Pak. Nah ini tolong ini harus hati-hati dalam membuat situs mata kuliah ya. Ya jangan sampai disalahgunakan ini. Lebih aman kalau Bapak mengirim ke kami supaya tidak salah-salah nanti. Karena kalau salah masuk itu langsung keliru karena kita tidak ajarkan ini. Ya, jadi tidak usah digunakan ini Pak. Ya, ini cara membuat sesi ya. Oke, ini saya masuk di namanya, saya tulis ya, Sekolah Unhas Admin. Maksudnya untuk kelas admin, ya. Jadi namanya ini kelas admin, ya. Ya, oke.
Ini tidak usah Bapak catat ini karena ini bukan tugasnya Bapak. Cuma saya ingin Bapak mendaftar nanti di sini, ya. Ini tidak usah Bapak catat ya, tidak usah perhatikan di sini, ya. Tidak usah Bapak ya, karena saya tidak ini. Nah, saya cuma ingin mengajar Ibu Bapak bagaimana caranya mendaftar di Sekolah Unhas kelas admin. Nah, itu poinnya sebenarnya, ya. Jadi, bagaimana kita sebagai admin mendaftar di mata kuliah yang namanya Sekolah Unhas kelas admin. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, ini Bapak ikuti supaya saya tahu apakah Bapak berhasil atau tidak ya. Bapak masuk di menu homepage. Oke, silakan Bapak masuk di menu homepage. Sudah? Oke, setelah itu ke daftar semua mata kuliah. Silakan Ibu Bapak ke daftar semua mata kuliah. Ini agak lambat ya. Ini seharusnya tidak begini nih. Ini harus kami cek. Bapak sudah bisa login? Bapak sudah bisa ini tampil ini? Daftar semua mata kuliah. Masih loading, Pak. Setelah loading begini kan? Sudah Pak, ya sudah Pak. Oke. Setelah tampil seperti ini, hati-hati. Kadang langsung lihat di sini, karena ini kan akan diakses mahasiswa ya, mata kuliah semester. Ingat bukan di sebelah sini Pak ya, jangan sampai di sini, bukan. Di sini, klik mata kuliah semester ini. Klik mata kuliah semester ini. Klik. Kemudian di sini di bawah tagnya di sini ditulis Sekolah Unhas. Cukup Sekolah Unhas ditulis. Ya, ini. Ditulis Sekolah Unhas. Setelah itu di search ini. Ya. Maka Bapak akan temukan di sini banyak Sekolah Unhas, Yang dicari adalah Sekolah Unhas kelas admin. Yang ini, Bapak lihat ini. Ya ini. Ini ya. Itu daftar diklik di sini. Di tanda pensil. Ya. Klik ini, ada daftar. Tapi ada juga yang mengklik di namanya di sini, sama saja, tapi nanti ke sini lagi. Klik ini, nanti muncul daftar, ujung-ujungnya sama ini. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya ingin lihat berapa orang sekarang yang sudah mendaftar di Sekolah Unhas dari Ibu Bapak. Enggak login ke saya. Ya, Sekolah Unhas kelas admin. Ini saya lihat ya ini. Ya, saya ingin tahu berapa orang ya. Pesertanya. Nah, ini sudah sekian ini. Ada Pak Aditya, Pak Valtiani, ya ini. Ini. Ada tulisan are you sure to subscribe? Apa ya? Yes, ya, ya. Jadi kalau ada mahasiswa bertanya kepada Ibu Bapak bagaimana caranya mengakses mata kuliah semester, itu tadi caranya. Nah, kenapa itu tadi ada tag ditulis Sekolah Unhas? Itulah gunanya ketika Bapak mengedit mata kuliah, di tagnya itu ditambahkan. Karena kalau itu tidak ada, orang tidak bisa mencari itu di mata kuliah semester, Pak. Jadi tolong nanti setelah hari ini, Ibu Bapak melihat seluruh mata kuliah di master mata kuliah, apa sudah ada tagnya atau belum. Yang tidak ada tagnya diisikan ya. Oke, saya kasih lihat siapa yang sudah mendaftar. Ya, ini. Belum cukup 20 yang sudah mendaftar ya.
Oke, boleh cukup 20 yang sudah mendaftar ini. Baru ini. Alfiani, Ardian. Tolong yang lain mendaftar dulu ya. Nggak nampak Pak di layar. Apa tidak nampak di layar ya? Iya, nggak nampak di layar. Dari nggak nampak di layar, Prof. Nah ini saya di layar ada nih. Di sini. Layarnya, Prof. Ada jadi layar. Siapa yang melihat di layar, tolong ajukan tangan. Saya juga. Kasih reaction di bawah, klik reaction di bawah. Baru klik tanda tangan jempol. Oke, Pak Darologi lihat tadi ya. Pak Ardiansa, Saya, Litya, Pak Rusli. Ya itu kasih jempol ya, di bawah ada reaction di sebelah kanan. Kayaknya ini. Seperti banyak yang lihat ya. Ya. Oke, saya kasih lihat lagi siapa sudah mendaftar. Ya. Ini belum cukup 20 yang mendaftar ya. Belum cukup 20 Pak ini. Ini kan yang master kan Ya ini. bisa anti Ya ini baru di atas ini ya, baru sekian orang ini ya. di mana nih? Ya. Tolong itu tolong ibu bapak yang belum punya ini, ibu bapak yang belum punya foto profil, tolong diubah ya. Masukkanlah fotonya supaya kita tahu. Ya, jadi tolong di apa itu? Tolong fotonya dikasih masuk ya. Dari 65 yang hadir ini baru belum cukup 20 tadi yang mendaftar. Ya. Prof, Prof. Ya. Ya, saya bisa share screen dulu, Prof. Kayaknya tidak muncul di situ admin untuk sekolah anunya situ, Prof. Pak Hasrul ini kan? Iya, Prof. Iya. Pak Hasrul. Oke, silakan share Pak Hasrul. Iya, ada, Prof. Tapi Prof ini tidak ada anunya admin sekolah di situ. untuk Paling bawah sudah, Prof. itu Apanya? Yang kira untuk adminnya di sini, Prof, tulisannya admin. Coba di atas. Ya, tapi Prof ini sudah saya klik ini Pakai spasi. Kasih spasi Pak. Pasti, Prof. Ya. belum ada pemilihnya Pak. Coba. Pak Wadi dia di. Oh iya, Prof. Ya, sudah masuk, Prof. Tapi Oke. Itu dia. Oke ya. Oke, silakan. Ya. Nanti Pak. Oke. Ya, oke. Minta di. Oke. Minta di. saya stop, Ada Prof. nih, ya. Oke. Kasih, Prof. Siapa lagi yang belum? yang 14. Jadi begitu caranya ya, Ibu Bapak bisa membantu mahasiswa dosen. Ya, Ibu Melki. Bagaimana caranya mahasiswa mengakses mata kuliah semester. Jadi sekali lagi, master mata kuliah yang ditandai dengan lambang Unhas, di situ tidak ada mahasiswa yang masuk ya. Kalau ada mahasiswa di master mata kuliah, tolong dihapus. Ya. Oke. Silakan Ibu Bapak sekalian. Tapi Prof, Ada pertanyaan? saya sudah ada itu. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah terdaftar atau tidak, Prof? Tampilkan di layar Pak Rusdiman. Share screen. Oke, tunggu. Ya, ini juga nanti pertanyaan, siapa tahu ada mahasiswa bertanya apa sudah terdaftar atau belum, Bapak bisa juga menjelaskan sama mereka. Ini di kelas Oke. admin. Pak Rusdiman masuk di daftar mata kuliah. Daftar mata ini di sini, Prof. Ya. Ini. Oke, itu ada. Klik. Ya, karena Bapak klik mata kuliah itu ada tertulis mata kuliah. Nah. Mata kuliah Ya, klik sekolah Unhas. sekolah Unhas. Kemudian nanti di peserta, klik di peserta, turun ke bawah di peserta. Peserta. Ya, itu peserta. Ya, ini karena Bapak sebagai admin, makanya Bapak lihat semua juga. Oh. Baik. Kalau masuk di peserta tadi itu sudah diklik peserta. Sudah klik peserta. Kenapa tidak muncul di sini?
Bukan ini ilmu anestesia ini. Pilih dulu daftar mata kuliah. Kenapa berpindah tadi, Pak? Daftar mata kuliah yang di atas ini, Pak. Ya, kemudian sekolah UNAS itu. Yang ini. Bukan itu ada sekolah UNAS, ya itu klik. Yang ini sekolah UNAS. Ya. Klik mata kuliah. Mata kuliah. Ya, klik sekolah UNAS lagi. Yang ini ya, Bro. Ya. Kemudian masuk Ke bawah, ya, di peserta. peserta. Klik. Loading. Ya, lagi loading. Ini cuma karena Bapak masuk di ini sehingga bisa lihat ini tadi toh. Ini sudah 25 kan? Ah. Ya. Selanjutnya Kalau kalau mahasiswa itu dia akan tahu dirinya. Ada tandanya. Ini karena Bapak admin, jadi Bapak bisa lihat semuanya. Oh, ini saya sudah masuk atau tidak ini, Prof? Sudah masuk di sini. Apanya di sini? Nama saya sudah ada. Sulit karena Bapak admin. Oh. Bapak tercatat atau tidak tercatat, tetap ada di dalam. Oh. Sudah ada Pak Rusdiman. Oh, sudah ada. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Saya Jadi ingat ya, berbeda kalau mahasiswa dan dosen ya. Ini tampilan admin, jadi semuanya tampil. iya. Bapak tercatat atau tidak, tetap Bapak bisa melihat. Oh, baik, Prof. Cuma memang yang kami belum, ini ke depan kita akan lengkapi. Seharusnya yang bisa dilihat oleh admin prodi itu hanya mata kuliah yang ada di prodi itu toh. Ini kami bisa lihat seluruh Unhas, tapi tidak apa-apa lah untuk sementara dulu. Baik, Prof. Ya, Mohon maaf ini Prof. Ya, Ini Prof saya. ya, Pak Putra Wiro, ya, silakan. Apa pertanyaannya Pak? Ya, oke ini Pak Putra. Ini Prof, kenapa nama saya di sini jadi siswa Prof, terus yang lain dicentang? Kenapa nama saya enggak Prof? Cuma garis. Karena Ini Prof. semua yang aktif itu pasti garis. Itu artinya di Oh ya, garis ya Prof. apa? Ya, yang lain artinya di mata kuliah Bapak yang login di sini. Yang lain juga begitu. Oh, begitu ya Prof. Jadi kalau sama dengan dosen nanti ya. Mohon maaf lagi nih Prof. Sebentar, Iya. sebentar, Maaf, Pak Prof. sebentar. Dengar dulu Pak Putra. Nanti ada pertanyaan nanti dari Iya, dosen. iya Prof. Kalau dosen masuk di mata kuliahnya iya. tidak ada. Halo, kalau dosen masuk di mata kuliahnya tidak ada tertulis undur diri. Iya. Itu artinya dia lagi aktif di situ. Ya. Oh, iya Prof. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Terima kasih Pak Putra. Satu lagi Prof, mau bertanya Prof. Ya, silakan. Tentang yang ini Prof. Saya kan tadi mata kuliahnya Pak Pargin ini, kenapa Prof tidak bisa saya rubah huruf kapital Prof? Coba tulis. Metode fisika. Iya. Nah, saya tunggu Prof. Metode fisika. Metode. Pak Putra di geofisika. Saya enggak. Iya. Iya Prof. Iya. Oke, ya terus. Saya mau rubah Prof ke Prof. Kok enggak bisa Prof? Coba. Iya. Muncul yang kayak seperti ini Prof. Ada namanya. Yang lain mata kuliah yang lain tidak muncul seperti ini Prof. Tidak ada yang kayak begini. Apa Terus saya ya itu coba di copy itu di atas. Ya. ya Prof. Saya rubah mau copy tapi tidak bisa. Ke bawah. Iya Prof, sudah muncul. Tapi dia huruf kecil. Coba. Saya hapus. Saya hapus ini Prof, baru saya kasih masuk yang ini. Ya. Terus ubah. Masih Ubah. tetap seperti itu Prof. Masih tetap huruf kecil. Metode Ya, komputasi geofisika Prof, ya. sebentar Memang dulu. Iya. itu karena sebentar saya cek apa masalahnya ya. Karena ada beberapa, ada yang mau, ada yang Iya. tidak kan. Iya Prof, cuma ini yang kayaknya Prof. Karena Iya. ada muncul yang seperti ini Prof, yang lain tidak. Itu Oke, Prof, ya ini masih menjadi tetap. ini. Ya, nanti kami lihat ya, apa masalahnya. Kita catat Oh, ini iya, ya. Prof. Oke, makasih Pak Putra. Iya Prof, terima kasih. Ada lagi yang lain Ibu Bapak sekalian? Jadi secara umum
dari pagi sampai siang ini sebenarnya seluruh materi sudah selesai kita bahas. Bapak juga sudah absen. Kalau Ibu Bapak sudah merasa pede, kita bisa akhiri pertemuan ini. Masih ada pertanyaan? Ingat, saya cuma ingatkan ya, karena yang paling ditagih dari Bapak nanti itu adalah apakah seluruh mata kuliah dari Neosia sudah ada di sekolah? Yang kedua, apakah dosen sudah masuk di sekolah? Apakah dosen sudah masuk di mata kuliah yang ada di sekolah? Itu nanti tanggung jawabnya akan dilempar kepada Ibu Bapak semua sebagai admin sekolah di Prodi. Baik. Baik, Pak. Ya. Siapa yang bicara ini? Iya, begini, kan, iya, waktu hari Senin kemarin kan kita ada pertemuan Neosia, Pak, masalah pembahasan pembuatan kode mata kuliah baru untuk kurikulum 2020. Itu bagaimana itu, Pak? Apakah harus dimasukkan juga di sekolah? Karena tadi kita kan bilang apakah semua mata kuliah yang ada di Indonesia apakah sudah masuk semua di sekolah? Jadi itu pertanyaan saya. Kan tidak semuanya ini Pak, tidak semua yang kurikulum baru itu kemarin yang dipanggil ke lantai 7, ya. Data dari PPDS Pak. Iya Pak Darul ya. Maksudnya bagaimana? Iya. Dari Prodi PPDS. Iya, betul. Objin. Ya, yang lain kan tidak gitu. Oh, jadi saya yang anunya objin, anunya PPDS. Ya, jadi Bapak untuk PPDS gampangnya kan tadi kita sudah bicara toh, ada format pengiriman pengusulan mata kuliah ya. Oh iya. Dimasukkan itu dikirim ke kami Pak. Oh iya, oke. Ya, dikirim ke kami itu ya, bisa lewat WA. Tapi tolong itu juga diketahui sama Kapus ya atau Kaprodi. Oh iya Pak. Dari mata kuliah usia, ada formatnya kami kirim toh? Iya, kami sudah coba satu mata kuliah kemarin sudah ada tampil di sekolah Pak. Jangan Bapak yang kasih masuk di sekolah karena bukan. Menurut saya sudah mengusul ke LPMPP dan sebenarnya sudah ada muncul di sekolah begitu. Oke, bagus Pak Darul. Nah, sekarang saya kirim ulang itu formatnya ya. Iya, oke Pak. Ya, tolong semua yang hadir ini menyimpan itu format ya. Format pengusulan mata kuliah ke sekolah. Saya ada di samping saya kirim. Di chat. Silakan diunduh dan disimpan itu ya. Oke, sudah ada. Silakan diisi itu. Tadi kan sudah ini ya. Saya sudah tunjukin supaya Bapak Ibu tidak keliru. Saya tunjukkan sekali lagi ini karena ini penting, karena ujung-ujungnya nanti juga khawatirnya yang disuruh nanti melihat itu juga Bapak juga, ya kan, sama Kaprodi. Oke, saya ambil dulu ya format usulan mata kuliah ke sekolah ini. Sekali lagi tolong Bapak Ibu perhatikan ini.